Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan, untuk kita mempersiapkan hati-hati kita menemui bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, untuk kita bisa bersiap diri, bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang telah ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Anazi berkaitan dengan masalah a'malul qulub fi majalisi Ramadan. Beliau menjelaskan al-majlisul tsani, yaitu majelis yang kedua untuk mempersiapkan diri kita masuk di bulan Ramadan. Beliau menjelaskan masih berkaitan dengan masalah ahammiyatu a'malil qulubi fi hayatil muslimi, yaitu pentingnya amalan-amalan hati di dalam kehidupan seorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Beliau kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan wa ba'da dzikri ahammiyati a'malil qulubi fi hayatil muslimi ala wajhil umumi adhkuru bi'aunillahi ta'ala ahammiyata a'malil qulubi fi syahri Ramadhanil mubaraki. Beliau mengatakan, setelah saya menyebutkan tentang pentingnya amalan-amalan hati di dalam kehidupan seorang muslim secara umum, di mana semalam kita telah membahas bahwasanya amalan-amalan hati itu punya kedudukan yang begitu besar di dalam kehidupan seorang muslim. Karena hati itu
adalah merupakan mahallun nadhar, tempat Allah Subhanahu wa taala melihat. Dan hati adalah merupakan raja dari anggota tubuh kita, yang apabila rajanya baik, maka seluruh anggota badan akan menjadi baik. Lisannya akan menjadi baik, tangannya akan menjadi baik, kakinya akan menjadi baik, matanya akan menjadi baik, kemudian pendengarannya pun akan menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau seandainya hati seseorang itu rusak, hati seseorang itu nggak benar, maka seluruh anggota badannya pun akan menjadi rusak. Ini adalah merupakan pentingnya amalan-amalan hati seseorang di dalam kehidupan seorang muslim secara umum. Kemudian beliau mengatakan, "Adzkuru bi'aunillahi ta'ala," maka aku akan menyebutkan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pentingnya amalan-amalan hati fi syahri Ramadhanil mubarak. Pentingnya amalan-amalan hati di dalam bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kenapa kok amalan hati ini menjadi sesuatu yang penting di dalam bulan Ramadan, yang harus seorang muslim ketika mau memasuki bulan Ramadan, seseorang itu harus mempersiapkan hatinya. Kemudian beliau mengatakan, famin dzalika, termasuk di antara pentingnya amalan hati di dalam bulan Ramadan, beliau mengatakan, anna sidqat ta'abbudi lillah bi a'malil qulubi fi syahri Ramadan yu'inul abda bi taufiqillahi ta'ala ala iddati umurin. Beliau mengatakan, yang pertama, kenapa pentingnya amalan hati? Bahwasanya as-sidqat ta'abbudi lillah, jujurnya seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan hati di dalam bulan Ramadan, itu akan yu'inul abda, akan membantu seorang hamba dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan beberapa perkara. Karena pada hakikatnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kepada kita untuk kita melakukan ibadah saum, agar kita mempunyai apa? Kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Jujur enggak kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah saum tersebut? Maka ketika seseorang dia jujur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan hati di dalam bulan Ramadan, itu akan membantu seorang hamba untuk bisa melakukan beberapa perkara. Termasuk diantaranya beliau mengatakan, perkara pertama yang akan didapatkan oleh seorang hamba yaitu apa? Yu'inul abda ala ada'i siyam ala akmali wajhin. Orang kalau jujur di dalam mengamalkan amalan-amalan hati di dalam bulan Ramadan, dia akan membantu seorang hamba untuk menunaikan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Ini yang pertama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi? Barang siapa yang puasa Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Enggak. Tapi di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dua hal ini amalan apa? Amalan hati. Puasa amalan apa? Puasa itu amalan zahir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandengkan antara amalan zahir dengan amalan batin.
Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, dalam keadaan dia mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mewajibkan, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, wahtisaban, dan kita mengharap pahala dari Allah, kita mengharap ridhonya Allah, kita mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan wa qauluhu alaihi salatu wassalam, maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanan wahtisaban, hadhihi a'malul qulub, ini adalah merupakan apa? Amalan-amalan hati. Sedangkan perkataan Rasulullah man shoma ramadhana hadhihi a'malul jawarih, ini adalah merupakan amalan zahir. Kemudian beliau mengatakan wala yakunul ghufranu illa ma'a kamalid zahiri wal batini aw ma yuqaribuhu. Kata beliau, maka tidak didapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Seseorang itu menyempurnakan amalan zahir, yaitu dengan dia menahan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dia nahan dari makan, dia nahan dari minum, dia nahan dari berhubungan badan. Ini untuk menyempurnakan ibadah zahir. Tapi seseorang juga harus menyempurnakan iman secara amalan batin, yaitu dengan apa? Imanan wahtisaban. Ketika seseorang dia menjalankan ibadah puasa dari terbitnya fajar, maka seseorang itu apa? Dia harus mengimani ini adalah ibadah yang saya lakukan karena Allah memerintahkan, dan saya melakukan ini karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban ini harus terus-menerus ada. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qoma Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa yang dia sholat malam, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, selalu digandengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan apa? Dengan iman wahtisab. Menunjukkan apa? Amalan zahir ini itu enggak bisa lepas dari amalan batin. Kalau seseorang enggak pernah memperhatikan amalan batinnya, orang puasa sing penting aku enggak makan, sing penting aku enggak minum, sing penting anak enggak hubungan badan, kemudian apa? Dikira sudah sah. Iya, secara hukum fikih sah. Karena kita bukan hanya berbicara hukum fikih, tapi yang kita bicarakan itu apa? Ibadah kita ini punya nilai enggak di sisi Allah? Kalau berbicara tentang masalah fikih, sah-sah saja. Kalau cuma ngomong masalah sah atau tidak, antum enggak makan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, enggak makan, enggak minum, kemudian enggak berhubungan badan, secara hukum fikih sah, dan antum nggak wajib untuk mengqadha dan gugur kewajiban dari kita. Tapi dari secara nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala punya nilai atau tidak? Belum tentu punya nilai. Kenapa? Betapa banyak orang dia apa? Melakukan puasa Ramadan, nahan makan, nahan minum, tapi di sisi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kecuali apa? Ju'wal atos, tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Menunjukkan apa? Bahwasanya dia nggak imanan wahtisaban. Akhirnya nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kejar, ikhwan. Bagaimana puasa kita itu sah dari sisi fikih dan punya nilai dari sisi akidah. Punya nilai dari sisi akidah. Makanya kalau berbicara tentang masalah Ramadan, itu bukan hanya sekedar membicarakan tentang masalah fikih. Makanya anak kemarin sampaikan ketika di daurah kemarin, kalau cuma berbicara tentang masalah fikih siam,
1 jam, 1,5 jam selesai. Kita kemarin belajar di mana? Di Curug, di samping Curug, 1,5 jam membicarakan fikih puasa, bahkan fikih sholat taraweh, bahkan semuanya kita bicarakan, fikih siang. 1,5 jam selesai. Tapi untuk membicarakan puasa dari sisi akidah, ini harus terus-menerus kita ingatkan. Dan ini butuh waktu. Dan ini terus-menerus harus kita proses. Kenapa? Karena kita sering lupanya. Untuk mempunyai ibadah yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, hati kita harus terus kita hadirkan. Hati kita harus kita beneri. Hati kita harus terus-menerus kita ingatkan. Kalau enggak, akhirnya apa? Puasa ya hanya puasa, sah dari sisi fikih. Tapi ternyata apa? Lemah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang itu menyempurnakan puasa secara zahir dan kalau seseorang menyempurnakan puasa secara zahir dan menyempurnakan amalan puasa secara batin, hikmah puasa itu akan didapatkan. La'allakum tattaqunya itu ada pada dua-duanya ketika dijalankan. Orang itu akan mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat disayangkan betapa banyak dan berapa banyak tahun kita melewati bulan Ramadan. Sudah berapa tahun kita melewati bulan Ramadan, dari kita balik sampai kita sekarang. Dan kita melewati bulan Ramadan selesai. Tidak ada asar di dalam diri seseorang untuk semakin takwa, menjadikan bulan Ramadan itu madrasatut takwa. Madrasah memperbaiki hati. Madrasah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Madrasah untuk memperbaiki amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan, selesai. Kenapa? Karena kita cuma sibuk dengan urusan apa? Kamalud dhahir. Ini yang kita sibukkan. Kita belajar muftirat yang membatalkan. Itu kita sibuk dengan mempelajari itu. Padahal apa? Kita belajar itu 1 jam kelar. Tapi untuk kita mempelajari imanan wahtisaban ini butuh waktu yang lama. Butuh kita ingatkan terus. Dan terus kita proses hati kita untuk kita bisa apa? Imanan wahtisaban. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu beliau mengatakan apa? Wala yakunul ghufran. Seseorang itu gak akan pernah mendapatkan ampunan kecuali apa? Seseorang itu mendatangkan kamalul zahir dan kamalul batin. Sempurna di dalam menjalankan ibadah puasa secara zahir dan sempurna di dalam menjalankan ibadah puasa secara apa? Batin, yaitu imanan wahtisabannya. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita harus memperhatikan amalan hati kita di dalam bulan Ramadan? Kata beliau, yang kedua, yu'inul abda alal hirsi wal iqbali alal ibadah. Kata beliau, karena kalau seseorang itu memperhatikan ibadah hatinya, ini akan membantu seseorang untuk semangat dalam melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Hatinya disiapkan untuk mau melakukan ibadah. Kalau hatinya sudah disiapkan untuk mau melakukan ibadah, mudah seseorang itu untuk melakukan ibadah. Seperti yang Anda sampaikan semalam, gak mungkin para sahabat itu disifati seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus kencang, kecuali apa? Hati mereka sudah benar, mesinnya sudah benar untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gak pernah memperhatikan urusan hati kita, uang penggerak tubuh kita itu apa? Hati. Antum mau kerja, ya kan? Yang gerakkan itu apa? Hati kan? Kenapa? Karena antum tahu bahwasanya duit itu manfaat. Karena uang itu manfaat. Dan itu diketahui sama siapa? Hati. Hati itu tahu manfaatnya uang. Hati itu tahu manfaatnya motor. Hati itu tahu manfaatnya mobil. Hati itu tahu manfaatnya rumah.
dan kenal dengan mobil, kenal dengan rumah, kenal dengan motor, kenal dengan duit, kenal dengan istri, kenal dengan anak. Oleh karena itu apa? Anggota tubuh kita semuanya bergerak untuk itu. Anggota tubuh kita bergerak untuk hal tersebut. Kita akhirnya cari duit. Siapa yang menggerakkan? Hati. Kenapa? Cinta terhadap uang tadi, karena tahu manfaatnya. Kalau hati kita nggak tahu tentang pentingnya bulan Ramadan dan kehidupan kita, dan kita nggak kenalkan di dalam hati kita, gimana kita mau hirs? Gimana kita mau semangat di dalam beribadah di bulan Ramadan? Akhirnya apa? Semangatnya cuma 3 hari. Selesainya 4 hari, 5 hari, 6 hari, mulai apa? Kayak kerupuk melempem lagi. Ya kan? Ketika awal-awal sholat tarawih, subhanallah, full sampai halaman. Hari seminggu setelahnya masjid gak penuh. Kenapa? Hatinya gak dipersiapkan. Akhirnya cepat mogok, cepat ngadat. Karena hatinya tidak dipersiapkan. Oleh karena itu, kenapa kok penting kita memperhatikan urusan hati kita ketika masuk bulan Ramadan? Kenapa? Yu'inul abda, bantu seorang hamba itu untuk apa? Alal hirsi wal iqbal alal ibadat. Bantu untuk kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kas sholati fardhon wa naflan. Seperti halnya apa? Salat fardu dan salat sunnah. Coba kalau antum hatinya lagi baik, hatinya lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kita lakukan semua. Salat fardunya kita khusyuk. Salat sunnah qobliyah ba'diyahnya kita lakukan. Bahkan kalau hati kita baik, hati kita lagi ingat sama Allah, sebelum berangkat kerja salat duha gitu. Ya, hati kita lagi baik, salat malam, bangun tiba-tiba gitu. Kenapa? Hatinya lagi baik. Tapi kalau hatinya lagi gak karu-karuan, ya kan? Adzan berkumandang, sik marini, kan seperti itu. Bentar lagi. Kalau hatinya lagi gak karu-karuan, habis sholat ngilang langsung balik. Jangankan seperti itu, sholat duha masa lama, apalagi sholat malam. Itu semua tergantung dengan apa? Tergantung dengan hati. Nah kita bapak-bapak, kita mau menghadapi bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang luar biasa. Terus kita biarkan hati kita biasa-biasa saja. Tidak kita perbaiki, tidak kita betulkan, tidak kita persiapkan. Terus kira-kira kita mau siap untuk balapan? Tidak bisa. Kram pak. Bisa kram. Mau tiba-tiba langsung ngebut, gitu kan? Lek iso busine protol gitu loh kalau motor. Businya langsung protol. Langsung mogok. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kas sholati fardhan wa naflan. Wa alal qiraati tilawatan wa tadabburan. Kemudian terus tiba-tiba kita langsung bisa membaca Al-Qur'an sehari 10 juz. Iya, bisa. Hari pertama bisa. Hari kedua mulailah berkurang 7 juz. Hari ketiga berkurang lagi 5 juz. Terus berkurang sampai hingga akhirnya apa? Wis baca sak lembar alhamdulillah. Kan seperti itu. Kenapa? Hatinya enggak dibenerin. Makanya kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum masyabitum min kalamillah." Kalau hati kalian benar, hati kalian suci, hati kalian bersih, enggak akan pernah kenyang dari membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya hati kita ini enggak karu-karuan. Hati kita enggak kita persiapkan. Terus kita cuma angan-angan. Nanti kalau saya baca Al-Qur'an supaya saya selesai 30 juz sehari, berarti 1 juz. Kalau saya pengen 2 kali khatam, berarti 2 juz saya sehari. Kan seperti itu. Itu cuma hitung-hitungan. Pas waktu praktek, kok enggak tutup? Praktek enggak tutup. Wis enggak perlu kita itu mengangan-angan. Tapi apa? Perbaiki hati kita. Itu akan jalan dengan sendiri. Itu akan jalan, akan dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mesinnya dibenerin. Wa ala shadaqati infaqan wa badlan. Seseorang itu akan mudah untuk mengeluarkan uang ketika apa? Di bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan
Rasulullah itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hartanya seakan-akan dikeluarkan nggak takut miskin. Dikeluarkan sampai dikira apa? Nggak takut miskin. Kenapa? Hatinya benar. Ini bulan Ramadan, kesempatan untuk mendapatkan pahala, kesempatan memberi makan untuk buka puasa. Ditoke semuanya. Nggak takut. Kenapa? Ininya benar. Tapi kalau seumpamanya ininya sudah nggak benar, lebih cinta terhadap dunia, mau mengeluarkan, sik mikir. Baju Rio belum tak tuku ini. Kan seperti itu. Mau mengeluarkan, sik mikir. Ini aku pulang kampung, ini tidak desaku. Ya kan? Mau dikeluarkan lagi, sik gurung. Nanti ini belum lagi ngasih THR karena anak-anak kecil-kecil. Wis dak sido masuk ke lagi. Kan seperti itu. Kenapa? Ininya tidak disiapkan di bulan Ramadan. Akhirnya untuk infak saja berat. Wa 'alal umrati tawafan wa sa'yan wa ghairiha minal ibadah. Maka seseorang itu kalau hatinya benar, dia akan mudah untuk melakukan umrah. Seseorang akan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Mau sholat malamnya, mau berbuat baiknya, semuanya akan mudah. Kapan? Kalau hatinya benar. Kalau mesinnya benar. Makanya beliau mengatakan apa? Fal ibadatul batinatu bitaufiqillahi aunun 'alal ibadatil dhahirah. Maka ibadah batin, amalan-amalan hati ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa membantu untuk seseorang itu melakukan ibadah-ibadah yang dhahir. Akan mudah seseorang itu akan melakukan ibadah-ibadah yang dhahir. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Idza hasunat as-sarairu aslahallahu dhawahira." Kalau hatinya itu baik, kalau dalamnya itu baik, ya kan? Idza hasunat as-sarairu. Kalau hatinya baik, dalamnya baik, apa kata Allah? Aslahallahu dhawahir. Allah akan memperbaiki yang nampak-nampak itu, akan diperbaiki sama Allah. Akan diperbaiki sama Allah. Kemudian fa inna ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Maka sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang apa? Berbuat baik. Kalau hati kita baik, urusan dohir kita itu yang akan diperbaiki. Dan itu pula yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa kata Ibnu Qayyim? Man aslaha sariratahu aslahallahu dhawahirahu. Wa man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Para ulama bisa mengucapkan ucapan seperti ini karena mereka sudah praktek, Pak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, barang siapa yang memperbaiki hatinya, sarirahnya diperbaiki, Allah yang akan memperbaiki dhawahirnya. Yang nampak-nampak akan diperbaiki sama Allah. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Ini mereka sudah praktekkan dan mereka sudah jalani kauniyahnya. Sehingga apa? Mereka bisa kuat di dalam mengatakan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, seseorang ketika mau memperbaiki hatinya, terutama di bulan Ramadan ini, manfaatnya apa? Yu'inul abda ala ijtinabi kullama yuqisu ajra siyamihi min dunubi wa min dunubin wa ma'asin. Akan membantu seorang hamba itu untuk apa? Jauh dari segala sesuatu yang apa? Yungkisu ajra siyamihi, yang mengurangi pahala puasanya dari dosa dan dari maksiat. Kenapa? Hatinya baik. Kita kalau hatinya baik, Pak, coba. Wis enggak usah bulan Ramadan. Kita kalau hatinya baik, ada teman ngomong gibah saja, maka apa? Wis tojo gibah. Kenapa? Hatinya lagi baik kok. Ya. Tapi kalau hatinya lagi nggak baik, ada temennya gibah, melok, kan seperti itu. Boleh kabari, kan seperti itu. Kabar-kabar enak gitu loh, makan daging saudaranya itu empuk gitu. Itu lagi hatinya enggak baik. Tapi kalau hatinya lagi baik, subhanallah, ada temennya yang gibahin, dinasehati, ya coba gibah terus. Kan
Semua kembali kepada apa? Kembali kepada hati kita. Makanya apa? Kalau hati kita perbaiki, maka dosa-dosa yang akan kita lakukan itu akan kita tinggalkan, terutama di bulan Ramadan. Aw ma yaqdiru safwa ibadatihi aw ma yushghiluhu anha, atau segala sesuatu yang ngotori jernihnya ibadah itu akan ditinggalkan kalau hatinya lagi baik, atau segala sesuatu yang menyibukkan dia dari ibadah. Coba hati kita kalau lagi baik, diajak ngobrol ngalor ngidul sama teman, afwan akhi, ana lagi mau ngaji Quran. Hatinya lagi baik. Kan seperti itu. Kalau kita lagi puasa di bulan Ramadan, biasanya apa? Diajak ngobrol kan males. Diajak ngobrol males, diajak maksiat juga enggak, diajak nongkrong juga enggak. Kenapa? Hatinya lagi baik. Nah, inilah pentingnya kita memperhatikan ibadah-ibadah hati. Kenapa? Karena puasa, sholat malam itu akan menjadi ibadah yang sempurna kalau apa? Imanan wahtisaban. Amalan hatinya harus diperhatikan. Bantu kita untuk kita melakukan ibadah, dan bantu kita untuk kita meninggalkan maksiat. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, kenapa kok kita harus punya perhatian terhadap amalan-amalan hati, terutama di bulan Ramadan ini? Kenapa? Beliau mengatakan anna sidqat ta'abbudi lillahi ta'ala bi a'malil qulubi fi syahri Ramadan yushirul abda bi halawatil iman wal unusi wal farahi was sakinati wat tuma'ninati. Bahwasanya apa? Jujurnya seseorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan hati di bulan Ramadan, itu akan menjadikan seorang hamba itu merasakan manisnya iman, merasakan manisnya berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Manisnya yaitu apa? Kebahagiaan kumpul dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan ketenangan, kedamaian. Kenapa? Karena hatinya dia lagi baik. Akhirnya apa? Dia merasakan hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk nangis, mudah untuk mentadabburi Al-Qur'an, mudah untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa? Dia merasakan halawatul iman. Kok manis ya ibadah itu, kok enak gitu. Coba kalau bulan Ramadan hati kita lagi enak, ya kan? Hatinya lagi enak, dengerin imam juga subhanallah. Kadang hati kita, ya Allah, ternyata aku banyak dosanya. Ya Allah, kan terus seperti itu. Akhirnya mudah kita membesarkan Allah, mudah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu bisa terjadi? Kalau hati kita lagi benar. Baru kita bisa merasakan apa? Halawatul iman. Tapi kalau hati kita lagi enggak benar, boya kita dingajikan sampai kesel, maka apa? Enggak akan pernah bisa kita merasakan apa? Halawatul iman, manisnya iman. Makanya Rasulullah SAW dikatakan sama Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kata Allah. Engkau Muhammad gak akan pernah bisa memperdengarkan kepada siapa? Orang-orang yang di dalam kuburan. Maksudnya orang-orang yang di dalam kuburan gimana? Hatinya dikubur dalam jasad. Kalau hatinya sudah dikubur dalam jasad, wis mati hatinya, gimana dia mau merasakan nikmatnya iman? Gak akan pernah dia bisa merasakan nikmatnya iman. Nah, inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya beliau mengatakan apa? Wala syakka annan nasa mutafawituna fi dzalika, dan tidak bisa dipungkiri, tidak diragukan lagi bahwasanya apa? Manusia itu bertingkat-tingkat di dalam urusan ini, di dalam merasakan manisnya iman. Semakin seseorang hatinya bersih, semakin seseorang itu punya perhatian terhadap urusan hati, semakin mudah untuk merasakan manisnya iman. Tapi semakin dia sedikit membersihkan hatinya, ngurusi urusan hatinya, maka apa? Semakin sedikit dia akan merasakan manisnya iman. Makanya beliau mengatakan apa? Fa bi qadri tahqiqihim li a'malil qulubi takunu ladzatal imani wal unsa wal faraha was sakinata wat tuma'ninata fi qulubihim. Maka seberapa besar
dia merealisasikan amalan-amalan hati, maka seberapa besar pula dia akan mendapatkan apa? Ladzatal iman, indahnya bersama Allah, bahagia bersama Allah, ketenangan, kedamaian di dalam hati mereka. Wa man lam yajid dzalika fil qalbihi, maka barang siapa yang tidak mendapatkan itu semua di dalam hatinya, falyatadarik taksirahu fil qiyami bi a'malil qulub, falyatadarak, hendaknya seseorang apa? Dikejar. Untuk apa? Untuk mengejar kekurangan-kekurangan di dalam memperhatikan amalan-amalan hatinya. Dzalika li'anna a'malal qulub hiya ruhu a'malil jawari wa lubbuha. Itu semua karena apa? Amalan-amalan hati itu adalah merupakan ruhnya amal-amalan zahir dan intinya. Fa'amalun la ruha fiha fahiya mawatun. Maka amalan kalau tidak ada ruhnya, ya namanya mati. La thamrata laha, tidak ada buahnya, yang dimana buahnya itu adalah merupakan manisnya iman. Nas'alullaha al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau mengatakan anna sifat ta'abbudillah. Yang ketiga, kenapa kok kita harus punya perhatian di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan hati? Anna sifat ta'abbudillah bi'amalil qulubi fi syahri Ramadan sabilun bi'aunillahi wa taufiqihi ilal istiqamati ala siratil mustaqim ba'da inqidai syahri Ramadan. Bahwasanya apa? Jujurnya kita di dalam menjalankan amalan-amalan hati di dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan jalan dengan taufiknya Allah untuk apa? Istiqomah setelah kita selesai dari bulan Ramadan. Ini akan menjadikan apa? Kita istiqomah setelah bulan Ramadan. Makanya beliau mengatakan fa innal abda idza kana mufarritan qabla Ramadan tadaraka tafridahu. Maka seorang hamba kalau dia apa? Kok dia kurang dalam memperhatikan amalan-amalan hati sebelum bulan Ramadan, hendaknya seseorang itu kejar. Dari sekarang kita kejar untuk memperbaiki hati kita. Wa in kana muqassiran atamma nuqsanahu. Kalau seseorang itu masih kurang, ya disempurnakan kekurangannya tersebut. Wa in kana ala khairin isdada min abwabil khairi wa thabata 'alaiha. Kalau kita sudah punya perhatian, maka apa? Tambah perhatian kita dan kita tetap untuk memperhatikan amalan-amalan hati kita. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya seperti yang Ana sampaikan tadi, betapa banyak kita sudah melewati bulan Ramadan. Tapi ternyata apa? Setelah bulan Ramadan kita selesai dari bulan Ramadan, takwa belum tentu kita dapatkan. Dan belum tentu kita bisa istiqomah seperti hanya bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seburuk orang, yaitu apa? Orang yang kenal sama Allah cuma di bulan Ramadan. Itu seburuk orang. Kalau di bulan Ramadan, ya Allah, kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kayaknya kita itu waliullah. Kayaknya kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya kita itu kalau bulan Ramadan, setan enggak ada. Gitu kan? Betul-betul kayak walinya Allah Subhanahu wa taala. Selesai bulan Ramadan, di mana Allah? Ketinggalan. Di mana Al-Qur'an? Enggak perlu. Maca juga enggak. Salat malam, opo maneh turu sampai subuh. Ini seburuk-buruk orang, yaitu apa? Orang yang kenal Allah cuma di bulan Ramadan. Kenapa kok orang cuma bisa kenal Allah di bulan Ramadan? Tadi nggak memperhatikan imanan wahtisabannya itu nggak diperhatikan. Yang diperhatikan cuma masalah apa? Hukum fikih. Puasanya sah atau enggak? Sah. Yang ditanya cuma berapa kali antum selesai Al-Quran? 2 kali. Ya cemen. Anak 5 kali. Cuma digait bangga-banggaan gitu. Akhirnya seseorang itu apa? Musabaqah dalam selesai membaca Al-Quran bagus. Cuma masalahnya apa? Kalau kita lebih banyak terus kita apa? Rendahkan orang yang apa?
Merendahkan orang yang cuma baca satu kali selesai, atau masa Ramadan saja tuh nggak selesai, antum bubu dunia sih, ya kan? Orang malah digitukan, seakan-akan dia adalah orang yang paling bertakwa ketika di bulan Ramadan. Ini sudah kerusakan hati, kerusakan hati. Yang diperhatikan ketika dia mulai cuma urusan apa? 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam, telulas apa telulikur, itu saja yang kita perhatikan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Kita yang diperhatikan cuma urusan fikih dan fikih terus menerus. Terus akidahnya kita mau taruh mana? Ibadah kita supaya punya nilai, puasa kita punya nilai, bacaan Al-Quran kita punya nilai, sholat malam kita punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urusan akidah. Dalam urusan apa? Urusan ibadah sial. Dan ini yang paling penting yang harus kita apa? Perhatikan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya beliau mengatakan fahariyun biman asyama al-Qur'ani tartilan wa sama'an wa tadabburan wa khusyu'an. Maka sepatutnya bagi kita untuk kita hidup di dalam bulan Ramadan itu dengan apa? Bersama Quran. Bagaimana kita bersama Quran? Tartilan, simaan, kemudian kita dengar, kemudian kita tadabburi, kita khusyuk di dalam membaca Al-Quran, nangis dalam baca Al-Quran. Ini yang harus kita pahami. Makanya kalau antum baca Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, itu tujuannya untuk apa sih? Di situ Allah langsung menyebutkan hudan linnas. Tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Terus kalau seseorang dia nggak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, dapat dari hikmah diturunkan Al-Quran. Antum baca Al-Quran tapi antum nggak mendapat petunjuk dari Al-Quran, antum dapat hikmah diturunkan Al-Quran nggak? Ya enggak. Orang diturunkan Al-Quran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hikmahnya hudan linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian antum di bulan Ramadan cuma menyelesaikan bacaan Al-Quran. Bagus Ustaz, bagus. Anak gak katakan gak bagus, bagus. Tapi di sana ada tingkatan yang lebih bagus lagi. Apa? Antum baca, antum tadabburi, antum pahami maknanya, antum akan mendapatkan kekhusyuan. Ini yang paling penting. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, kita tetap kenal sama Allah. Kenapa? Selama 1 bulan kita digembleng kenal sama Allah. Dalam secara Al-Quran yang diturunkan sama Allah kita juga baca. Keluar dari bulan Ramadan, ya kenal sama Allah. Bukan kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma di bulan Ramadan saja. Maka sepatutnya bagi kita untuk kita apa? Hidup di bulan Ramadan tersebut bersama Al-Quran, tartilan, wasimaan, watadabburan, kemudian apa? Wa khusyu'an. Kemudian kita sepantasnya di bulan Ramadan, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan kita iman, dalam keadaan kita mengharapkan pahala. Digabungkan antara zahir dan batin. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Begitu pula kita bisa menjalankan sholat malam, sholat tarawih, imanan wa ihtisaban. Digabungkan antara ibadah zahir dengan ibadah apa? Ibadah batin. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang dia bisa berdiri pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman wa ihtisaban, digabungkan antara zahir dan batin. Kemudian akhirnya seseorang itu kalau dia bisa mendatangkan itu semua, wa man takharraja min madrasatis siyam allati unwanuha as-sabru. Akhirnya seseorang itu keluar dari madrasah puasa, madrasah Ramadan yang judulnya itu apa? Sabar. Judulnya sabar. Ketika bulan Ramadan kita bisa sabar, nahan hawa nafsu kita. Kenapa ketika keluar dari bulan Ramadan, waduh, koyok burung keluar dari sangkar.
Tidak bisa ditekan hawa nafsunya. Padahal apa? Ketika Ramadan sabar, melihat yang haram, masya Allah, betul pasar lagi puasa, kan dulu, ya kan? Melihat makanan banyak, oh sabar, puasa, ya kan? Kok bisa? Antum giliran mau melakukan sesuatu, sabar, tak ngaji dulu. Bisa. Ketika di bulan Ramadan, judulnya itu sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini judulnya. Nah, yang diinginkan ketika seseorang itu datang dengan ibadah zahir dan ibadah batin itu apa? Keluar dari bulan Ramadan, judulnya tetap sama. Seseorang itu bisa sabar dalam taat dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian kalau seseorang hingga akhirnya dia keluar dari bulan Ramadan, wa man nala jaizatai siyam fid dunya, akhirnya kita mendapatkan dua janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita apa? Menyempurnakan zahir dan batin. Apa itu? Al-ula at-taqwa. Yang pertama kita akan mendapatkan takwa. La'allakum tattaqun, kata Allah. Ini hikmah. Ini hikmahnya. Kemudian yang kedua apa? Ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi. Allah Subhanahu wa taala apa? Ampuni dosa-dosa kita. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya pentingnya kita untuk kita memperhatikan urusan takwa ini. Pentingnya kita untuk memperhatikan urusan hati kita ini. Kalau kita diperjalankan sama Allah, bertemu dengan musim-musim baik. Ramadan itu musim baik, Pak. Ramadan itu musim baik untuk kita kenal sama Allah. Musim supaya kita bisa ingat sama Allah. Tapi kok kita dipertemukan dengan musim baik tersebut, hati kita nggak bisa benar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala dengan musim baik. Musim yang bisa ingat sama Allah, musim yang bisa kenal sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fawailun, celaka, lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Orang-orang kok masih enggak bisa kenal sama Allah. Enggak bisa ingat Allah. Enggak bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Dipertemukan kita dengan musim yang luar biasa ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya yang lain. Apa kata Allah? Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah kata Allah, alam ya'nil ladzina amanu, apakah bukan sudah waktu datang kepada kalian wahai orang-orang yang beriman untuk apa? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati kalian itu bisa berzikir kepada Allah, bisa khusyuk, bisa kenal sama Allah, bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah datang waktunya. Kita dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala dengan musim yang paling baik, Al-Qur'an. Dan kita dibantu sama Allah. Saking dibantunya sama Allah apa? Surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, Al-Quran diturunkan. Kita dimudahkan dengan apa? Kita puasa. Dimudahkan kita dengan kita disuruh banyak membaca Al-Quran, disuruh banyak mentadabburi, disuruh kita untuk qiyamul lail. Subhanallah, begitu waktu 1 bulan sama Allah dikasih dan dibantu sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata apa? Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Kita nggak bisa mengingat Allah, nggak bisa mengagungkan Allah. Gimana hati kita, Pak? Gimana di musim yang luar biasa tersebut hati kita nggak bisa lembut? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Apakah kita menjadi orang yang bangkrut? Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau mengucapkan amin? Malaikat Jibril datang kepadaku. Rahimah anfur, celaka seseorang itu. Man dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sudah masuk bulan Ramadan, tapi apa? Ternyata dia tak bisa diampuni sama Allah.
Yang doakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Imanan wahtisabannya gak diperhatikan. Urusan hatinya gak pernah diperhatikan. Akhirnya apa? Gak bisa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia secara hukum fikih dia sah, puasanya sah, gak perlu mengqadha, sudah gugur kewajiban. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata tidak didapatkan kecuali ju'wal atos. Tidak didapatkan kecuali apa? Lapar dan dahaga. Ini yang paling kita takutkan, ikhwan. Ini yang paling kita takutkan. Dan jarang di antara kita yang perhatian dalam urusan ini. Jarang di antara kita yang perhatian dalam urusan ini. Kita sibuk hanya urusan dohir. Akhirnya kita apa? Akhirnya kita nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau mengatakan apa? Hariyun biman hadhihi halahu ayyastaqima ala siratil mustaqim ila ayyalqiya rabbahu jalla wa ala. Maka sepantasnya, ikhwan, kalau keadaan kita seperti ini, untuk kita memperbaiki hati kita, memperbaiki amalan hati kita, supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah di atas jalan yang lurus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keadaan para sahabat yang begitu luar biasa yang disampaikan tapi apa? Oh, di sininya imanan wahtisaban. Di sininya imanan wahtisaban. Dibesarkan sama niat, diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Rubba amalin kabirin, ada amalan yang terkadang itu besar. Tapi apa? Yusawwiruhu niat, dikecilkan sama niat. Seperti yang semalam mana contohkan, yaitu apa? Qurra, ya kan? Mujahid fisabilillah, munfik fi malihi. Amalan-amalannya besar semuanya. Tapi ternyata apa? Ininya lemah. Gagal amalan hatinya, pertama kali akan dicemplungnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan wal yahdar, maka hati-hati. Ayyakuna mimman yamurru alaihi syahru ramadhana sinina adada. Maka hati-hati. Termasuk di antara orang-orang yang bulan Ramadan itu sudah lewat bertahun-tahun. Tapi apa? Walam yughayyiru min ahwalihim syai'a. Tapi kok gak bisa merubah keadaan dia sedikit pun. Hati-hati. Bulan Ramadan itu sudah lewat kepada kita selama bertahun-tahun. Sesuai dengan umur kita. Umur kita 35, berarti sudah berapa tahun Ramadan itu lewat kepada kita. Yang umurnya 60, yang umurnya 50, sudah berapa tahun Ramadan itu lewat kepada kita. Tapi ternyata apa? Walam yughayyiru min ahwalihim syai'a. Hati-hati. Kok gak bisa merubah keadaan kita. Walam yatadaraku naqsahum wa tafritahum. Dan kita kok gak bisa menyempurnakan kekurangan kita, menyempurnakan kelemahan kita. Nas'alullah lana jami'an al-hidayah wal istiqamah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Hal-hal yang bisa membantu kita untuk kita bisa punya perhatian terhadap amalan hati kita. Apa saja? Karena apa? Ternyata amalan hati yang harus kita perhatikan ini, itu harus kita bangun. Apa yang perlu kita bangun itu, dan yang bisa membantu kita untuk membangun itu, insya Allah beliau akan menyebutkan di kesempatan yang akan datang ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil, semoga ini bermanfaat dalam kehidupan kita, terutama sebelum kita masuk di bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.